get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Halo Scorpio, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya Scorpio. Selamat tahun baru, mudah-mudahan tahun 2023 ini adalah tahun yang baik untuk semua Scorpio. Untuk kita semua guys, oke? Masalah dari tahun-tahun sebelumnya berakhir di tahun sebelumnya. Dan di tahun yang baru ini kita bisa bikin masalah yang baru Scorpio. Aku adalah Scorpio Moon ya, Moon aku itu ada di Scorpio. Jadi aku akan selalu punya keterikatan batin dengan Scorpio. Dengan para Scorpio Sun ya, karena tarot readermu ini moonnya di Scorpio. Oke, aku punya 5 Scorpio di birth chartku guys. Banyak banget Scorpionya ya. Jadi aku sering menganggap diriku Scorpio, sementara sunku itu di Taurus. Aku selalu menganggap diriku, sering menganggap diriku Scorpio. Dan aku sering resonate dengan readingan Scorpio dulunya gitu. Setiap kali Scorpio di update begitu, aku ngerasa oh kayak begitu. Oh, this is about me, kadang-kadang begitu. Oke, whatever. Oke, welcome back to Be Delightful Channel ya, bersama aku Ray, your tarot reader. Ini adalah readingan 3 kartu dari bawah untuk Scorpio Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kenapa disebut sebagai readingan 3 kartu dari bawah Ray? Karena setelah deck tarot di shuffle, maka kartu yang paling bawah adalah kartu yang paling banyak menyimpan rahasia, yang paling penuh dengan misteri ya guys. Itulah gunanya readingan ini aku buat untuk kamu Scorpio, supaya kita bisa intip sedikit misteri atau rahasia yang masih disembunyikan padamu di 31 hari di bulan Januari 2023 ini. Oke, mudah-mudahan readingan ini bisa bermanfaat ya. Readingan ini akan bersifat general, bisa tentang apa saja guys. Silahkan tarik ke situasi yang kamu jalani, take how it resonates istilahnya. Kalau ini resonate dalam hal romance, ya maka ini adalah readingan romance untukmu. Kalau ini resonate dalam hal karir, maka ini adalah readingan karir untukmu. Kalau ini resonate dalam hal relationship, keluarga, pertemanan, sahabat misalnya begitu, maka ini adalah readingan relationship untukmu. Oke, aku hanya akan ambil 3 kartu dari bawah untuk kamu guys. Tidak perlu diklarifikasi karena readingan ini akan singkat saja, namun aku akan berusaha untuk sampaikan pesannya semaksimal mungkin ya. Setelah itu aku akan ambil 1 kartu oracle sebagai nasihat untuk menjalani bulan Januari 2023. Oke, kita segera mulai saja readingan untuk kamu Scorpio. 3 kartu dari bawah. For my Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Apa kartu yang terbuka itulah yang akan aku bacakan ya Scorpio, karena aku adalah tarot reader. Mungkin hasilnya tidak menyenangkanmu, tapi apa boleh buat guys ya. Kita segera mulai saja. Mudah-mudahan menyenangkan sih, apaan sih, masa nggak menyenangkan sih. Oke, ini dia sudah terbuka 3. Aku tidak mau lihat ke bawahnya lagi. Semakin banyak rahasia yang terbongkar nanti. Ya. The Chariot, Three of Wands, dan kemudian The Queen of Cups. Kamu pergi, kemudian kamu menyesali, lalu kemudian kamu menyimpan di dalam hati penyesalanmu. Satu bulan ini, di bulan Januari ini, aku lihat banyak Scorpio yang akan menyesali keputusannya guys. Karena kamu memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan moving on, atau bergerak, atau meninggalkan sesuatu, melepaskan sesuatu, keluar dari situasi tertentu. Ini adalah Major Arcana ya. Jadi ini kartu yang baik. Karena The Chariot adalah moving on to victory, bergerak menuju menang. Tapi yang aku lihat kamu masih melihat-lihat ke belakang. Melihat. Yang aku rasakan atau yang aku temukan dari kartu ini adalah kamu masih melihat-lihat ke belakang. Kamu sudah bergerak tapi lihat-lihat ke belakang Scorpio. Di Januari ini kamu akan sering memutarkan lehermu ke belakang ya. Kamu akan sering scrolling foto galeri di HP-mu sampai ke bawah. Kamu akan sering lihat-lihat updatean statusmu atau updatean status seseorang di sosial media sampai ke bawah. Mungkin di sepanjang 2022 ya, dari Januari 2022 kamu baca ulang, atau chat dari seseorang kamu scroll ke bawah.
ke atas nggak sih guys? Kalau WhatsApp ke atas. Ya, scroll ke bawah terus kelihatan di atas gitu, oke? Jadi kalau chat WhatsApp gini, kamu akan melihat kembali chat WhatsApp dari misalnya 2021 Januari atau dari bulan Mei 2022 atau misalnya bulan Maret 2022. Kamu akan baca-baca ulang sesuatu dan itu akan membuatmu guys seolah-olah menyesali proses moving on ini. Dan itu tidak baik. Karena ketika kamu menyesali the major arcana, artinya kamu kayak menyesali keputusan yang dibuat oleh universe untuk hidupmu. Oke. Dan situasi itu tidak akan menyenangkan. Kalau kita sedang mengamat-amati sesuatu di masa lalu guys, padahal itu sudah tidak real lagi, sudah tidak nyata lagi, itu hanya akan buang-buang waktu saja ya, dan membuat emosi kita itu campur aduk ya. Bisa jadi yang kita lihat di masa lalu itu adalah peristiwa yang tidak mengenakan, oke? Bisa jadi kamu melihat hal yang menyedihkan yang membuat kamu menangis, padahal sebenarnya kamu udah nggak perlu menangis lagi sekarang begitu, tapi karena kamu lihat-lihat di masa lalu maka kamu jadi menangis lagi ya. Aku rasa itu yang paling penting sekali untuk kamu kendalikan Scorpio ya, keinginan untuk mengulang-ulang kembali memori di masa lalu ya, dan itu memang tabiatnya seorang Scorpio ya. Itu tidak aku kasih tahu ke kamu karena aku Scorpio Moon. Itu rahasiaku. Aku suka melihat-lihat scrolling chat-chat dari masa lalu, tapi aku nggak akan tunjukkan ke orang-orang. Sementara untuk Scorpio Sun, dia tuh akan bilang aku baru ini scroll ke cerita masa lalu, atau dia akan screenshot kemudian update ke status baru bahwa di tahun 2020 ada cerita chat seperti ini atau ada updatean status seperti ini. Itulah Scorpio Sun ya. Dia akan open tentang sulitnya untuk move on. Sementara kalau Scorpio Moon itu akan berhubungan dengan rahasia. Dia akan merahasiakan bahwa dia sulit move on. Oke? Hati-hati guys kalau kalian berdealing dengan orang yang Scorpionya Moonnya itu ada di Scorpio. Apaan sih panjang lebar. Oke, tapi yang jelas gitu ya. Ketika kamu memancing-mancing kembali atau memulai kembali memori-memori masa lalu, itu yang aku rasa membuatmu jadi semakin kacau di Januari ini Scorpio. So be careful guys. Gak ada gunanya melihat-lihat masa lalu lagi berlama-lama. Apalagi kamu membongkar versi lengkapnya. Let's say misalnya ada foto yang kamu upload bersama seseorang, oke? Oh iya, waktu itu kami lagi gini nih, dia bilang ini ke aku, waktu itu dia bajunya ini, waktu itu dia begini, waktu itu. Itu tidak ada lagi. Waktu itu adalah ilusi, karena the past atau masa lalu itu adalah ilusi ya. Kalau kamu bermain-main terlalu lama di ilusi, nanti kamu halusinasi Scorpio ya. Tantangan terbesar untuk Scorpio di Januari 2023 ini adalah kembali atau ajakan atau keinginan untuk berhalusinasi tentang masa lalu. Oke, aku tahu kamu masih menyimpan atau merasakan sesuatu yang sangat dalam Scorpio, dalam hal apapun itu ya guys, tapi itu tidak real lagi. Oke, kalau perasaan itu pun masih ada, silakan kamu simpan saja, karena itu yang terbaik. Kadang-kadang yang terbaik itu bukan seperti yang kita inginkan guys, ya nggak sih? Kenapa bisa begitu Ray? Karena dunia ini bukan milik kita. Kita numpang di sini ya. Yang mengaturkan yang terbaik atau yang terburuk untuk di dalam hidup kita tuh yang punya dunia ya. Dan ketika saat ini yang terbaik adalah moving on untukmu Scorpio, dengan catatan ini adalah moving on to victory. Ini pergerakan yang akan membuatmu menang, walaupun kamu harus meninggalkan memori indah di belakang, tapi itu adalah hal yang terbaik untukmu ya. Yang di belakang itu anggaplah yang buruk, dan nggak baik kalau melihat-lihat yang buruk-buruk. Even menyenangkan, even itu momen bahagia, tapi itu adalah buruk. Nggak baik untuk dilihat terlalu berlama-lama ya. Kalian bukan hanya akan melihat satu peristiwa, aku rasa guys Scorpio, tapi kalian akan melihat banyak peristiwa dari masa lalu di Januari ini. Kalian kayak mau merenung gitu ya, atau kontemplasi begitu, tapi terjebak. Seperti apa kontemplasi? Kontemplasi itu memang kita flashback ya, kita lihat ke belakang. Oh dulu aku di kantor yang lama suka bolos misalnya begitu. Padahal gajinya bagus, tapi karena aku nggak serius kerja, aku di PHK misalnya, atau kena SP dan kemudian aku harus keluar dari kantor tersebut. Aku dulu misalnya terlalu egois sekali dengan persahabatanku begitu. Nah, orang yang kontemplasi, dia akan mengingat itu dan kemudian dia akan langsung segera cepat next. Baiklah, mulai dari sekarang aku tidak akan bla 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 lagi. Baiklah, mulai dari sekarang aku akan menjadi pekerja yang fokus, pekerja yang total. Nah, itulah orang yang
kontemplasi. Tapi kamu enggak, Scorpio. Kamu mundur ke belakang, flashback ke belakang dan ketinggalan di situ. Itu yang berbahaya, guys. Ya, itu yang berbahaya. Terutama ini berkaitan dengan emotion. Aku lihat penyesalan itu berkaitan dengan emotion. Ya. Emotion itu tidak akan hilang, aku rasa, dari dalam hatimu, Scorpio. Itu akan tetap ada di situ dan akan tersimpan selamanya, aku rasa, guys. At least sampai 6 bulan ke depan ya. Oke. Jadi jagalah perasaan itu atau emotion itu, simpan atau perlakukan dengan baik, personally, untuk dirimu saja, begitu. Nggak perlu dikasih tahu ke banyak orang, nggak perlu digembar-gembarkan ke banyak orang, tapi simpanlah sendiri di dalam hatimu, dan hanya kamu yang tahu bahwa dulu kamu mungkin pernah melakukan kesalahan mungkin, atau dulu ada kesempatan besar yang terlepaskan mungkin, atau dulu ada orang yang kamu sayangi tapi sekarang sudah meninggal dunia, bisa jadi, guys. Itu juga terlihat di sini ya. Meninggal dunia dan kemudian kamu masih mengingat-ingatnya lagi, sulit untuk melupakannya, atau bahkan sudah lama kamu lupakan tapi kamu ingat kembali, kayak begitu ya. Kalau nanti ada pancingan, Scorpio, di Januari ini untuk membuat kamu terjebak di masa lalu, kamu harus segera ingat bahwa masa lalu itu ilusi. Tidak ada yang bisa kamu dapatkan dari situ, itu tidak real. Yang real adalah masa sekarang, dimana kamu lagi hidup saat ini di 2023 di bulan Januari. Apa yang kamu lakukan di bulan Januari 2023 ini, itulah yang akan mempengaruhi masa depanmu, bukan dari yang masa lalu. Oke? So be strong, okay, and be patient with all situation and condition yang harus kamu jalani di Januari 2023 ini, yang berkaitan dengan masa lalu yang sulit untuk dilepaskan ya. Silakan move on, maju terus. Semua yang kamu perjuangkan di hari ini, the present, itu akan kamu dapatkan hasilnya di near future, masa depan ya. Dan itu tidak ada hubungannya dengan masa lalu, karena masa lalu, guys, sudah berakhir. Kita akan segera lihat kartu nasihat untuk kamu, Scorpio. Kenapa ada satu kartu yang nyelip di sini? Scorpio yang dipanggil kembali untuk terjebak di masa lalu. Satu kartu nasihat untuk kamu, Scorpio. Scorpio, my Scorpio, please. Oke. Halo. Ketika nanti panggilan untuk terjebak di masa lalu itu datang, Scorpio, ya, grace katanya. Banyak-banyaklah bersyukur untuk yang kamu punya saat ini. Jangan menyesalkan yang tidak kamu punya di masa lalu. Semua yang kita sesalkan saat ini dari masa lalu itu pasti karena lack of (2) bla bla bla, kekurangan ini. Saya misalnya, aku bisa putus dengan mantanku karena aku kekanak-kanakan, aku jadi lepas dari orang yang aku cintai karena aku tidak bertanggung jawab atau curang atau berselingkuh misalnya. Aku jadi bercerai dengan pasanganku, dengan istriku atau dengan suamiku karena aku tidak kuat dalam menghadapi prahara rumah tangga. Nah misalnya begitu, itu lack of ya, kekurangan. Kekurangan itu yang sering membuat kita terjebak seolah-olah kita bisa perbaiki di masa lalu. No, kamu nggak bisa perbaiki apapun lagi di masa lalu. Yang bisa kamu perbaiki adalah masa sekarang, supaya kedepannya akan lebih baik ya. So banyak-banyak bersyukur katanya, Scorpio. Kamu berada di titik ini bukan karena kebetulan, bukan tiba-tiba. Saat ini kamu berada di sini sebagai seorang Scorpio yang seperti ini, itu atas apa yang terjadi di masa lalu. Bersyukurlah karena ada masa lalu sehingga kamu bisa menjadi Scorpio yang sekarang. Oke, dan berjanjilah untuk menjadikan dirimu Scorpio yang lebih baik lagi ke depannya. Itu kata kartu ini untuk kamu, Scorpio ya. Bukan kata aku. Oke. Oke guys, itu aja yang aku punya untuk kamu, Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars, untuk readingan 3 kartu dari bawah di bulan Januari 2023 ini ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya, Scorpio. Dadah guys.